Nah, kali ini teman-teman bisa simak cara aku pasang lingkaran ini dengan beltnya ya. Terus jahit princess ya nggak dipotong ya, kumlot princessnya yang nggak dipotong. Nanti teman-teman bisa simak di sini dulu ya. Nanti di video selanjutnya nanti aku akan beritahu bagaimana cara pemasangan ini kerah ya. Terus tangan ya, biar durasinya tuh nggak panjang kali ya teman-teman. Nah, kita langsung aja simak ya. Nah, ini untuk beltnya udah aku kasih paslin ya. Nah, kita mulai dari jahit kupnat princessnya ya. Nah, kita jahit dulu, ikutin garisnya ya, supaya kita mudah bentuk kupnatnya ya. Nah, teman-teman yang belum bisa langsung seperti ini ya, nah teman-teman bisa dibantu dengan pentul ya atau dijelujur ya, supaya berukat dan satinnya tuh nggak bergeser ya. Nah, kenapa aku langsung ya nggak dipentuli, nggak dijelujur ya karena itu bisa kita pelajari ya. Nah, itu namanya ya udah skill ya. Itu udah termasuk skill. Ya udah itu kita harus memang latihan. Ya selain latihan kita belajar memahami jenis-jenis kain ya. Misalnya kan ada kain yang licin, ya ada kain yang mudah dijahit gitu kan. Nah, kita harus mampu menjinakkan kain tersebut ya. Ya memang nggak mudah ya. Ya walaupun nggak mudah ya, itu bisa kita pelajari. Nah, tergantung bisa atau enggaknya itu nanti yang penting kita udah berusaha mempelajarinya ya. Ya mungkin tuh nggak semua ya. Nggak semua orang bisa gitu. Tapi kan kita harus mencoba ya. Kenapa orang lain bisa kita enggak gitu. Dan ternyata kita udah coba ya, namun kita nggak bisa lagi ya, apa boleh buat ya, berarti kita memang nggak bisa gitu. Nah, nanti kalau kita udah menguasai teknik-teknik yang aku pakai ini ya, nah kita tuh pekerjaannya lebih ringan ya, hemat waktu, ya pastinya hemat tenaga juga lah ya. Tapi dari semua itu ya, ya intinya kita tidak mengurangi kualitas ya. Ya seperti kerapiannya ya. Udah itu kenyamanan baju kita dipakai customer ya. Iya memang sih aku akui ya, sebagian orang tuh melihat cara kerjaku itu ya kayak yang asal-asalan gitu ya. Apalagi aku tuh nggak dilatar belakangi dengan akademik ya. Aku tuh belajarnya otodidak. Nah makanya tuh sebagian orang yang nggak paham itu ya sepele dengan cara kerja aku. Bahkan pun ada yang bilang itu ya, itu cara kerja aku itu salah gitu kan. Cara pengukuran aku, ya cara menjahitnya itu salah katanya. Nah, kenapa orang tersebut menyalahkan cara kerja aku? Ya karena dia itu terbiasa dengan pelajaran di akademiknya ya. Sedangkan aku belajarnya tuh secara otodidak ya. Nah, walaupun aku otodidak ya, aku ngerti kok bagaimana pelajaran-pelajaran akademiknya ya. Nah, kalau kita nggak ngerti ya pelajaran secara akademiknya ya kita nggak bakalan bisa untuk belajar otodidak gitu. Nah, makanya aku berusaha belajar otodidak ya. Terus cara-cara yang aku pakai ya aku pelajari sendiri ya. Tapi ya tujuannya sama, bikin baju ya. Terus pingin menghasilkan karya yang bagus, terus dipakai orang tuh nyaman ya. Terus cutting kita itu bagus ya. Nah, walaupun aku belajar sendiri ya, bukan berarti aku nggak punya pengalaman kerja ya. Nah, tuh aku kerja sama orang tuh ya. Eh, dihitung-hitung ya ada 8 tahun ya. Ya dengan berbagai-bagai cara ya. Itu beda-beda caranya gitu. Ya di waktunya aku mulai buka usaha sendiri ya. Nah, disitulah aku mulai mengkolaborasikan ya cara orang lain dan dengan cara aku sendiri ya. Ya misalnya orang pakai pola dari kertas gitu ya. Nah, aku langsung ke kain gitu. Ya gitu ya, bedanya ya cuma yang aku kerjakan ini ya lebih ringkas ya.
gitu. Nah, kalau untuk ukuran dan rumus itu gimana? Nah, aku ya, kalau untuk rumus dan ukuran ya, itu aku ambil dari badan customer ya. Itu aku belajarnya, awalnya itu aku ambil dari badan customer ya. Jadi patokan ukuran aku itu di badan customer, yaitu beda-beda angkanya gitu. Nah, teman-teman, apapun yang aku ucapkan tadi ya itu sharing ya. Nah, itulah cara belajar aku ya, pengalaman aku seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau belajar seperti boleh, kalau tetap dengan prinsip sendiri pun boleh gitu, itu nggak dipaksakan gitu. Ini namanya sharing gitu. Ya intinya ya kerjakanlah dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Dan saya ucapkan itu pun untuk pemberitahuan juga ya kepada teman-teman yang menganggap pekerjaanku ini asal-asalan gitu sih. Kalau pekerjaan aku asal-asalan nggak mungkin ya sampai sekarang ini gitu loh. Dulu aku masih merintis itu ya kecil ya, ukurannya pun 1,5 kali 2 meter ya, ya sangat kecil sekali ya, dengan eh, mesin hitam satu ya, mesin obras yang udah tua satu ya. Nah, tahun 2014 itu aku mulai memang betul-betul berdirinya penjahit nadi ya. Tapi sebelum itu sih udah buka-buka sendiri juga ya. 2012 itu aku udah buka juga, cuma ya kebanyakan tuh permak ya. Terus ada juga sih yang jahit-jahit celana 1-2 ya. Cuma kalau baju perempuan itu aku masih belajar ya. Nah, waktu itu pun aku masih di daerahku ya. Nah, di 2014 tuh aku hijrah ke kota orang ya. Nah, di situ aku mau ada rencana buka sendiri ya, walaupun kecil-kecilan, terus sambil mengembangkan eh, ya usahaku dan skill aku ya gitu kan. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang inilah ya. Nah, ini teman-teman fokus dengan pemasangan lingkaran ini ya. Nah, itu di bagian bawah tuh nanti dipisah ya, berukat sama satinnya itu dipisah, yaitu di bagian bawah sleting ya. Nah, kita mulainya dari tengah dulu. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, itu di bagian lingkarannya itu dia harus lebih ya, lebih dari kebutuhan pinggang ya. Nah, nanti waktu kita jahitnya, yaitu kita ulur ya gitu. Nah, itu. Jadi kalau dia ukurannya pas ya dengan ukuran pinggang, nanti hasilnya itu nggak bagus gitu. Ya bagian pinggang nanti itu nggak rapi ya gitu. Jadi dia memang tekniknya itu bagian lingkaran itu harus lebih besar dari ukuran pinggang bajunya gitu. Nah, semoga teman-temannya paham ya di bagian lingkarannya tadi itu ya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini ya. Nah, itu ya di bagian lingkarannya itu ya. Nah, itu harus besar ya. Nah, itu seluruhnya itu sekitar 6 sentian ya. Lebih besar dari ukuran pinggang bajunya gitu. Nah, kalau kita menggunakan trik ini ya, supaya hasilnya bagus dan bisa untuk jaga-jaga kalau bajunya tuh kekecilan ya di bagian pinggang. Nah, itu bisa dibesarkan dari yang lebih 6 cm tersebut gitu. Ya, mudah-mudahan ya ini paham ya teman-teman ya. Kalau belum paham ya, teman-teman bisa diulang-ulang lagi videonya gitu. Nah, jadi hasilnya tuh seperti itu gitu. Nah, untuk video selanjutnya ya, nanti kita beritahu bagaimana pemasangan sletingnya, pemasangan kerahnya ya. Itu aku sleting sampai kerah ya. Untuk tangannya gitu ya. Biar durasinya itu nggak panjang kali ya teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan semakin semangat belajarnya. Terima kasih.